Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اقتفى. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diperjumpakan oleh Allah di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini yaitu yang berkaitan tentang ketakwaan dan zakat, ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk di pembahasan itu, ada 3 hal yang mungkin untuk menghantarkan pemahaman ini. Yang pertama begini, Allah syariatkan kita untuk menjalankan agama dan beragama yang di dalamnya itu ada perintah, di dalamnya itu ada larangan, memiliki satu tujuan besar, yaitu adalah tercapainya kebersihan jiwa, yaitu litazkiyatin nafs. Apakah itu bentuknya sholat, apakah itu bentuknya zakat dan lain sebagainya, maka sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah agar seorang hamba tersebut betul-betul merasa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kemudian seseorang di dalam melakukan amal soleh, motifnya itu, tujuannya itu adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali hanya itu. Jika kemudian kita memahami takwa dengan makna menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan juga kita memahami zakat ini seringkali diartikan dengan makna an-nama, tumbuh, kemudian juga diartikan sebagai wal barokat, keberkahan, dan juga kadangkala diartikan sebagai az-ziyadah, harta yang barokah, harta yang tumbuh akan terus bertambah kebaikan dan kebaikannya. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya zakat ini hanyalah sekadar sarana yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, kepada seluruh hambanya yang beriman, untuk membersihkan hatinya. Karena ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang muslim, yaitu yang disebut namanya al-bukhlu, kebakhilan, ya, atau juga yang disebut namanya asyuhhu. Ya, dalam Al-Quran ada ayat yang Allah sebutkan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi barang siapa yang dijaga hatinya oleh Allah dari penyakit yang disebut namanya asyuh. Asyuh itu adalah rasa takut untuk berinfak, rasa takut untuk berderma, rasa takut untuk bersedekah, takut terhadap kefakiran, takut terhadap kemiskinan, atau takut terhadap kurangnya harta.
Yang tentu itu disebabkan karena hubbud dunya, yaitu cintanya seseorang terhadap harta tersebut, terhadap duniawinya. Nah, oleh karena itu dengan berzakat, di antara tujuan yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam persoalan ini adalah agar dengan zakat itu hati itu adalah bersih dari penyakit yang disebut namanya al-bukhlu itu. Nah, oleh karenanya kalau kemudian kita melihat secara keseluruhan makna zakat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaiha. Ambillah zakat itu dari mereka orang-orang kaya. Khudh min amwalihim sebagai apa? Sedekah. Untuk apa sedekah itu? Yaitu di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tathur. Ya, wa tutahhiruhum wa tuzakki biha. Jadi ada kata tahara yathur yang juga memiliki makna adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Maka zakat ini sebenarnya memiliki proses membersihkan itu pada dua aspek. Ya, yang pertama adalah membersihkan batin seseorang, membersihkan hati seseorang dari penyakit al-bukhlu tadi, ya, penyakit bakhil, dan juga membersihkan hati seseorang dari penyakit namanya asyuh tadi, rasa takut terhadap kefakiran. Dan tentu yang kedua adalah membersihkan, ya, harta itu sendiri, karena tentu sudah kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, maka di sana yang dimaksudkan adalah apa? Membersihkan harta. Nah, oleh karena itu dalam satu hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan begini, kenapa keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima zakat sekalipun mereka itu fakir. Ini sebagian pendapat di kalangan para ulama. Jadi keluarga Nabi, zuriyah Nabi yang jalur nasabnya itu dari Abdul Muthalib atau dari Bani Hashim, ya, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah min ausakhil mu'minin. Jadi zakat itu diibaratkan adalah kotoran-kotoran dari orang yang beriman. Nah, maka kemudian dengan berzakat, dengan berinfak, harta itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada para hambanya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang membutuhkan, yaitu di kalangan para fuqara wal masakin. Nah, ini poin pertama tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita, ya, Allah perintahkan kita untuk menjalankan syariat yang di dalamnya itu ada perintah, yang di dalamnya itu ada larangan. Maka tujuan terbesarnya atau tujuan akhirnya itu adalah agar tercapainya, Pak, kebersihan jiwa. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa zakat ini selain juga poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan, itu adalah sarana untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita lihat para ulama terdahulu, bahkan termasuk di dalamnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini mereka, cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini wasilahnya itu bermacam-macam. Ada yang melalui dakwahnya, ada yang melalui ilmunya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang melalui jihadnya, perang melawan orang-orang kafir zaman itu, ya. Dan juga ada yang melalui hartanya seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga kemudian mereka yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang mungkin mereka bekerja dari pagi hari sampai sore hari, bahkan mungkin sampai malam hari, yang kadangkala mereka ini tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin ada sebagian umat Islam, ada yang mereka Masya Allah membaca Al-Quran dari pagi hari sampai sore hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada di antara mereka mungkin mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuannya dari pagi sampai malam juga. Tapi mungkin ada di antara mereka yang tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan kadangkala saking sibuknya mereka bekerja, kadangkala sholat jamaahnya pun juga terhambat. Kadangkala sholat jamaahnya pun tidak bisa beristiqamah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruang kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berzakat, melalui berinfak, melalui bersedekah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa didekati dengan cara apa saja. Tidak mesti dengan sholat, tentu yang wajib ya. Jadi amal-amalan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, syariat-syariat yang wajib itu harus, tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Tetapi yang seringkali dibicarakan oleh para ulama itu adalah bukan pada aspek itunya, tapi adalah pada aspek yang disebut namanya ibadah nawafil. Maka ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Jadi senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat tersebut bahwa seseorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah. Nah, di antara ibadah-ibadah sunnah itu adalah bersedekah. Maka kalau para ulama menjelaskan tentang makna sedekah, kalau yang wajib disebut zakat, kalau yang sunnah disebut tatawwu atau infak. Walaupun kadangkala seseorang menjadikan satu ya, infak, zakat dan sedekah. Nah, kadangkala disebut semuanya. Ya, tapi nggak ada masalah itu. Itu hanya masalah apa? Penyebutan. Tetapi kalau kemudian kita lihat dalam Al-Qur'an itu, ketika zakat yang wajib kadangkala juga disebut namanya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya di surat At-Taubah itu ketika menjelaskan mengenai tentang 8 asnaf itu menggunakan kata sedekah. Nah, kadangkala juga menggunakan kata zakat, kadangkala juga menggunakan kata infak, dan menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Tapi kemudian para ulama mengkerucutkan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, kalau wajib yang sesuai dengan standar nisab, kan ada nisabnya, ya kan? Kemudian apa saja yang harus dizakati, nah itu disebut namanya zakat. Kalau yang wajib, kalau yang sunnah biasanya disebut namanya infak. Tapi apapun itu, sesuatu yang didermakan oleh seorang muslim dari harta yang dia miliki, itu bisa menjadikan sarana bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga ada satu riwayat yang menarik. Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah Al-Munawwarah ini suatu ketika mengalami kegaduhan yang luar biasa. Dan itu terjadi di tengah malam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu sedang tidur, beliau terbangun. Ketika terbangun di tengah malam itu, beliau bertanya kepada hamba sahayanya, ini ada apa? Maka kemudian hamba sahayanya ini menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdurrahman bin Auf baru datang dari negeri Syam membawa dagangannya. Ya, di dalam riwayat itu diceritakan dagangan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf saat itu, ya, diangkut oleh 1000 onta dan 1000 kuda. Tentu bayangkan, ya, kalau mungkin di zaman sekarang, mohon maaf, berapa
kontainer lah begitu ya. Nah, namun setelah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diam sejenak dan kemudian mengatakan begini, demi Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan cara merangkak. Maka ketika Abdurrahman bin Auf mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini, beliau mengkonfirmasi kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, betulkah engkau mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, benar. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Demi Allah, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara berjalan kaki. Maka malam itu juga seluruh harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang tersisa sama sekali. Dan kemudian beliau katakan, demi Allah aku akan bekerja keras mencari harta yang banyak dan setelah itu aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita melihat ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berzakat atau berinfak atau bersedekah itu adalah wasilatun yataqarrabul 'abdu ila Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyantuni para fakir, dengan menyantuni orang-orang yang miskin, dengan menyantuni mereka yang membutuhkan ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah dan semuanya. Itu sungguh, itu adalah sarana yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang mukmin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang bisa ia lakukan. Ya, dalam ibadah-ibadah sunnahnya. Ya, syukran. Ya, sebagaimana tadi hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Ibadah-ibadah sunnah. Sehingga kemudian kita lihat biografi, sejarah para ulama-ulama terdahulu, mereka yang alhamdulillah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka gunakan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah bentuk ibadahnya ia kepada Allah dengan cara bersedekah. Ya, dengan cara bersedekah gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, peristiwa-peristiwa ini bisa kita lihat. Nyun pangapunten, ini pengalaman saja, dan yakin Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah berangkat haji atau umrah, gitu ya. Itu kita melihat bagaimana orang bersedekah ini, masya Allah gitu. Ya, misalkan pengalaman kami haji tahun 2016, ya, kita masuk Arafah itu, kan itu sudah dibagi-bagi zonanya ya. Nah, misalkan yang Asia nanti masuk lewat sini, Afrika melalui lewat sini dan seterusnya. Itu supaya tidak terjadi tumpukan. Nah, saya melalui pintu yang lain bersama dengan kawan-kawan. Jadi kita melihat itu ada sekitar 4 kontainer. Di dalamnya itu isinya adalah air minum, air mineral yang kira-kira besarnya segini nih, ya. Kemudian juga ada buah-buahan dan roti. Ya. Dan itu setiap orang yang lewat itu pasti mendapatkan bagiannya. Ketika itu habis, datang lagi. Ketika itu habis, datang lagi. Ketika itu habis, datang lagi. Jadi orang yang masuk ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, mereka mesti mendapatkan apa? Air minum. Itu bukan, itu dari orang perorangan untuk bersedekah itu. Belum lagi nanti biasanya ketika orang itu berjalan dari Arafah menuju ke Mina misalnya, jalan kaki, itu mesti biasa orang bersedekah. Di berbagai tempat, di berbagai penjuru orang bagi-bagi nasi. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka itu adalah cukup memahami bahwa dengan memberi itu adalah sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian yang ketiga. Tadi poin yang pertama adalah bahwa sedekah itu bisa menjadi sarana untuk apa? Membersihkan jiwa ya dari penyakit apa tadi? Al-bukhlu, ya. Kebakhilan. Kalau bahasa Jawa apa? Medit ya. Menunjukkan penyakit dari asyuh ya. Rasa takut dari kefakiran. Nah, kuda di sini zakat bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah untuk membantu orang lain. Karena memang Islam ini, ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini berdiri di atas bangunan yang ta'awun, saling tolong menolong. Maka di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi salinglah kalian itu bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apakah yang dimaksudkan albir? Zakat itu sebagian ulama memasukkan dalam kategori makna albir yang hubungannya dengan bukan yang wajib ya, yang berderma. Jadi orang memberi itu kepada siapa saja, baik mereka yang mampu atau tidak mampu, itu tidak ada masalah, namanya memberi, berderma. Maka kadangkala, mohon maaf, kalau kita hidup di masyarakat, ya Allah alam shawab ya, kalau masa kecil saya selalu diingatkan dengan perilaku masyarakat kami ya walaupun desa yang mungkin hidup ala kadarnya atau hidup dengan apa adanya, tapi saling memberi ini luar biasa ya. Misalnya tetangga itu ya masak sayur kangkung, tahu ya sayur kangkung gitu ya, ini biasanya kalau masak ini banyak ya, masak banyak. Apakah untuk dirinya? Tidak, dibagi tetangganya yang terdekat, walaupun hanya satu mangkok gitu. Bu, pangapunten tadi saya masak kangkung, monggo gitu. Oh ya, matur nuwun gitu ya. Atau bahkan misalnya tetangga itu juga sama, ngerebus singkong ya, yang biasa kalau panen singkong rebus itu ngerebusnya banyak, terus dibagikan ke tetangganya, biasanya diantar ke musola. Nah, seringkali kami anak-anak musola itu seringkali mendapatkan hantaran itu ya, seringkali kalau habis maghrib atau habis isya itu orang ngantarkan entah itu rebusan singkong, rebusan pisang dan lain sebagainya. Jadi mereka ada yang punya misalkan pisang satu tandan gede gitu ya kan, yang sudah mau matang, itu diambil, direbus, nanti dibagikan tetangganya. Allah walillahilham. Jadi hal-hal yang sederhana itu bukan hanya sekadar makna ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah membangun keempatian di antar sesama. Jadi oleh karena itu sampai ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu, salinglah kalian itu memberi hadiah, maka akan muncul di hati kalian itu saling mencintai. Jadi saling memberi hadiah. Ya, dan antum semuanya yang hadir misalnya, ya sesama kawan, sahabat. Ya, saling memberi hadiah, mungkin sesuatu yang tidak istimewa, sangat sederhana saja, ya kan, sangat sederhana gitu. Ya bahkan kadangkala misalkan seringkali dulu kami, mohon maaf pengalaman kami di pesantren misalnya gitu ya, ada kawan beli permen gitu, tahu permen gitu kan? Ya dulu ada Davos itu ya, yang kita beli itu dengan dulu masih ingat saya seharga 100 rupiah. Ya biasanya kalau sudah jam 9 malam ke atas, nah, itu pada keluar sebentar beli. Nah itu dibagi-bagi satu-satu, satu orang itu satu. Nah itu biar apa? Menghilangkan kantuk katanya. Nah itu nanti besok lagi nggak tahu ada yang membelikan apa gitu, bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kala bahkan di antara kita itu saling menukar hadiah-hadiah tersebut. Itu adalah suasana, nuansanya adalah memberi. Memberi itu bisa bermakna tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga bisa membangun apa? Keempatian, hubungan emosional hati antar sesama. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Maka kalau misalkan kita ingin mengeratkan hubungan, biasanya itu adalah diawali dengan apa? Saling memberi. Nah, di sini Bapak sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian, maka ini bisa menjadi satu budaya yang luar biasa. Ketika kemudian orang berkenan untuk saling memberi,
Ya, kan muncul keempatian itu. Ya, termasuk tadi sedikit saya singgung tentang ada musibah. Mungkin kita tidak banyak memberi, tapi ketika bersama-sama kan luar biasa. Biasanya kan ada penggalangan dana gitu. Misalkan untuk kemarin musibah di Gunung Semeru misalnya, mungkin tidak besar. Atau musibah-musibah lain yang seringkali terjadi di negeri kita ini, atau bahkan mungkin di negeri tetangga. Ya, biasanya ada, walaupun tidak banyak. Ya, mungkin Rp1.000, Rp2.000 dan seterusnya gitu kan. Tetapi itu Masya Allah, itu adalah wujud kepedulian, itu adalah wujud keempatian, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan memberikan keutamaan yang luar biasa kepada orang tersebut. Sehingga kemudian yang dikhawatirkan adalah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kemudian seseorang itu hilang dari hatinya rasa keempatian tadi, rasa kepedulian tadi, rasa memberi tadi, jika itu hilang dari diri seseorang, yang dikhawatirkan adalah hatinya itu juga suatu ketika nanti, mohon maaf, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian hati itu sudah mati, selesailah orang itu. Ya, selesailah orang tersebut. Jadi kemudian hati yang ketika betul-betul mati itu, na'udzubillah an dzalik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Nah, orang-orang yang seperti itu, nyun sewu, maka biasanya atau seringkali yang terjadi adalah diawali dari hubbud dunya tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian khasrahmakumullah, berzakat yang tadi kita dihubungkan dengan aspek-aspek ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan begini, bahwa az-zakatu ikhtibarun amaliyun. Zakat itu adalah merupakan ujian memang. Ya. Zakat itu merupakan ujian. Ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di antara hambanya, yang alhamdulillah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ujiannya? Siapakah yang dia cintai? Apakah yang ia cintai? Allahkah atau harta tersebut? Mungkin kalau orang berzakat dengan jumlah nominal yang sedikit, ia tidak ada masalah bagi dirinya. Ya kan? Misalnya alhamdulillah orang berzakat, ya, terus kemudian dihitung zakatnya, katakanlah misalkan 1 juta, 2 juta, gitu kan? Mungkin orang tidak merasa berat dengan nilai sejumlah itu. Tapi kalau kemudian nilai zakatnya ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, itu bisa jadi hati terasa apa? Berat. Maka ujian di situ itu. Maka di dalam Al-Quran kan juga ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gitu. Jadi orang itu kalau sudah mencintai dunia ini sangat kuat hatinya, lasyadidun. Gitu. Maka ini ujian yang luar biasa bagi siapapun kita. Ya. Jadi berzakat, berinfak, berderma, itu juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, kepada para hambanya. Apakah orang miskin yang tidak punya harta misalnya, atau kesulitan harta, juga diuji oleh Allah dengan seperti itu? Mayoritas para ulama mengatakan pun juga sama. Iya. Karena biasanya orang miskin kalau dimintai sedekah atau infak, apa kata mereka? Kira-kira apa? Makan aja susah. Kan begitu ya? Makan untuk diri sendiri saja susah. Mikir diri sendiri saja susah. Kenapa harus mikir orang lain? Ini ujian yang luar biasa. Gitu. Maka sesungguhnya kalau kita melihat ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata para ulama, bahwa kita semuanya pun sesungguhnya juga diuji oleh Allah dengan harta. Ya, kita semua yang hadiri di sini ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta, gitu. Bisa nggak hatinya itu melepaskan diri dari hubbud dunia, mencintai dunia? Bukan berarti tidak butuh dunia. Ini berbeda tentu. Ya, maka ada zuhud, ada syukur, ada qanaah, ada wara'. Tentu berbeda pembahasannya. Tapi setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut. Nah, begitu juga yang alhamdulillah diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hartanya berlimpah. Katakanlah misalnya begini, orang alhamdulillah dengan sekian harta yang dia miliki,
zakatnya itu nominalnya per tahun ada 1 miliar gitu misalnya. Itu kalau tidak dengan hati yang bersih, tidak bisa orang mengeluarkan zakat sebesar itu. Berat. Ini juga ada pengalaman kawan yang biasa mohon maaf ya. Ada lembaga zakat gitu ya, yang memang kadang-kala dimintai oleh banyak kawan untuk menghitungkan zakat, kan begitu ya. Nah, beliau cerita, jadi suatu ketika ada orang telepon ke lembaga zakat beliau, Pak, minta tolong ke rumah nggih, tolong saya dibantu menghitungkan zakat saya. Ya, nggih Bu, ini tim datang ke rumah ya, full ya, mendapatkan tugas dari lembaganya untuk membantu menghitungkan zakat tersebut. Nah, ternyata seluruh aset ya, bisnis yang dimiliki oleh keluarga itu, nilai zakatnya tahun ini adalah 1 miliar. Bisa dibayangkan berapa harta yang dia miliki ya, 1 miliar itu baru berapa? Dari 2,5% dari sekian zakat. Nominal kira-kira begitu. Itu berat sekali belum mengeluarkannya ya, berat. Sampai kemudian, Mas, saya mengeluarkan 100 juta saja ya. Nggih Bu, alhamdulillah. Jadi berat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gitu. Jadi semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat yang ke-33 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka min malillahi alladzi atakum, dari hartanya Allah yang Allah berikan kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan harta yang kita miliki itu adalah min malillah, dari hartanya Allah. Jadi pada hakikatnya itu bukan milik manusia. Semua apa yang kita nikmati, makan, minum ya, bahkan mungkin pakaian yang kita pakai ya, fasilitas hidup yang kita miliki secara, itu hakikatnya adalah hartanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya begini, kenapa orang itu merasa berat untuk memberikan hartanya Allah? Gitu. Kenapa seseorang itu merasa berat dengan hartanya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah dikatakan tadi ikhtibarun amaliyun gitu. Jadi itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memang ciri dan sifat dan karakteristik orang bertakwa itu adalah berderma. Maka kalau kemudian kita melihat di antara sifat-sifat orang yang albir, orang baik, orang bertakwa yang selalu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, itu adalah apa? Berinfak. Entah itu yang wajib ataukah itu yang sunnah. Nah, jadi itu adalah ikhtibarun amaliyun. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita melihat bahwa itu adalah ujian, gitu ya. Ketika kita melihat bahwa itu adalah ujian, maka kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ujian tersebut. Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya itu sedikit belum menyampaikan bahwa memang perlu seseorang itu berlatih. Maka yang seringkali disebut namanya riyadhah. Ya, begitu juga kalau dalam kitab Madarijus Salikin yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pun juga demikian. Bagaimana untuk membersihkan penyakit hati tadi? Ya, ada penyakit hati namanya al-bukhlu, kebakhilan. Ada penyakit hati yang juga namanya apa? Asyuh, takut miskin dengan cara berinfak atau berderma tadi. Maka memang perlu dilatih dikit demi sedikit. Orang berlatih bersedekah, gitu kan. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Ya, itu nilai nominalnya itu tidak besar. Berlatih 1000, berlatih 2000, 3000 dan begitu seterusnya. Sampai kemudian hati itu merasa terbiasa untuk memberi sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Nah, oleh karena itu adalah ujian, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu pun juga menjelaskan bahwa itu adalah masuk dalam kategori jual beli seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membeli dari apa yang dimiliki oleh orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah, yang dimiliki oleh seseorang itu dirinya dan hartanya, dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Nah, itu memberikan satu penjelasan. Adakah seseorang yang kemudian mau berjual beli dengan Allah? Kenapa diri dan hartanya, Bapak sekalian rahimakumullah? Karena itu juga sesuatu yang sangat berat. Karena nafsu kita ini, manusia itu takut hidup dalam keadaan yang sulit. Ya, takut dalam keadaan hidup yang sulit. Itu ada rasa ketakutan yang kuat di dalam diri seseorang. Nah, rasa takut itulah, ya, bagaimana nanti kalau besok itu miskin? Bagaimana kalau besok itu tidak bisa makan? Ya, bagaimana kalau besok itu bla 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 macam-macam gitu. Ya kan? Itu sangat mungkin akan muncul di dalam diri seseorang dan terus itu menggelayut di dalam pikiran-pikiran seseorang, sehingga orang itu memiliki rasa khawatir terhadap masa depannya. Maka di Al-Quran juga Allah ingatkan mengenai tentang hal ini sebenarnya. Itu adalah dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi ketika orang itu takut fakir, takut miskin, takut hartanya berkurang dengan cara bersedekah, kan gitu ya, maka kemudian diingatkan oleh Allah dengan tadi, maka jual beli. Ada nggak orang yang mau dibeli oleh Allah apa yang dia miliki? Ada nggak orang yang mau melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa menggunakan bahasa transaksi jual beli? Karena ketika orang mau mengambil transaksi itu, berarti dia telah berjual beli dengan siapa? Allah. Dan tentu orang berjual beli itu ada nggak keuntungannya? Ya kan? Kalau orang jual beli itu kan mesti yang dipikirkan adalah apa? Keuntungan. Sama halnya ketika seseorang itu berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan mengambil untung sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala dalam transaksi jual beli tersebut. Itu untuk apa? Agar kemudian hati itu merasa nyaman aja sebenarnya. Tapi bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini luar biasa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang dibeli oleh Allah itu hartanya, yang dibeli oleh Allah itu adalah dirinya, karena itu yang paling dicintai oleh seseorang. Maka karena juga ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi seseorang itu tidak akan sampai pada derajat albir, ya, kebajikan yang tinggi sampai seseorang itu menginfakkan, memberikan dari apa yang paling ia cintai. Kita dalam hidup itu mesti ada yang kita cintai. Ada yang paling kita cintai dalam hidup itu. Bisa nggak sesuatu yang kita cintai dari harta itu, dari materi itu, dari kedudukan duniawi itu, yang bisa diberikan kepada orang lain, dan itu adalah bentuk transaksinya ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk transaksinya ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke tadi Bapak sekalian rahimakumullah, maka itu adalah merupakan yang disebut tadi ada ikhtibarun amaliyun. Jadi itu adalah ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menguji dengan kekayaan kita. Allah pun juga menguji dengan kemiskinan kita. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Qarun, ya. Qarun ini juga salah satu hamba Allah yang diuji dengan kemiskinan, juga yang diuji dengan apa? Kekayaan. Itu. Bahkan mungkin sekalipun Pak, sebagian ulama hadis
Ada yang menceritakan ini riwayatnya tidak jelas, tapi seringkali mendapatkan cerita ya, tentang Sa'labah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar cerita tentang Sa'labah kan? Sa'labah itu juga diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan juga diuji oleh Allah dengan apa? Kekayaan. Ya, sebagaimana kita juga diuji oleh Allah dengan kemiskinan, juga diuji oleh Allah dengan apa? Kekayaan. Bisa nggak orang itu yang dia lihat adalah Allah, rezeki adalah milik Allah, harta adalah milik Allah, semua fasilitas hidup yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu mudah untuk melepaskannya, sehingga orang itu ringan untuk melepaskannya. Karena hakikatnya bukan milik dia, tetapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ itu sekalian rahmatullah. Jadi semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kaya atau yang miskin. Ya, di dalam persoalan itu. Nah, sehingga hanya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melewati ujian-ujian tersebut. Baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang masalah ini, Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu poin lagi yang perlu juga menjadi bahan diskusi kita, selain bahwa itu adalah merupakan ikhtibarun amaliyun, tapi bahwa manusia, sebagaimana 3 poin di awal tadi yang sudah kita sampaikan, ada satu poin bahwa sedekah itu sesungguhnya, zakat itu sesungguhnya, infak itu sesungguhnya adalah wujud syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, syukur itu adalah tingkatan dan kualitas iman yang paling tinggi. Gitu. Jadi syukur itu adalah kualitas dan tingkatan iman yang paling tinggi. Karena dalam keadaan apapun, ketika orang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk melepaskan apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun yang akan merasa berat jika memang itu sudah menjadi motifnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk syukurnya? Memberikan sesuatu itu apa yang dia miliki kepada orang lain. Nah, di sanalah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji, ayat yang sudah seringkali disampaikan oleh para guru kita, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ayat tersebut seringkali diartikan begini. Orang yang syukur itu akan ditambah apa? Nikmatnya. Ya kan? Nah, tapi justru nyuwun pangapunten, saya pribadi tidak memahami ke situ justru. Yang ditambahkan oleh Allah itu bukan nikmat, tapi yang ditambahkan oleh Allah adalah syukurnya itu sendiri. Karena kalau dalam ilmu bahasa itu, kalau ada dhamir atau kalimat yang tersimpan, itu mesti akan kembali yang paling dekat. Minimal itu yang paling dekat. Nah, kalau di dalam ayat itu, la in syakartum la azidannakum. Kira-kira apa yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seringkali orang mengartikan di situ adalah apa? Nikmat. Padahal dalam ayat itu tidak bicara nikmat, tapi bicara syukur. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu akan Allah tambahkan syukurnya. Kenapa begitu? Karena syukur ini juga bertingkat-tingkat. Ya. Syukur ini bertingkat-tingkat. Monggo nanti kalau Bapak Ibu berkenan, silahkan nanti dibaca kitab Madarijus Salikin tadi ya, yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bab syukur, maqam syukur. Kenapa begitu? Pertama begini Bapak Ibu, sebagai penutup ya di pagi hari ini, Allah itu sesungguhnya telah memberikan nikmat kita itu sempurna, tidak ada yang kurang sama sekali. Tidak ada yang kurang sama sekali. Itu Allah jelaskan di dalam surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahirah wa batinah. Allah itu telah menyempurnakan nikmat kepada orang tersebut itu apa? Lahir dan batin. Artinya, nikmat ini sudah Allah sempurnakan untuk kita. Nikmat lahir, nikmat batin. Nah, pertanyaannya, kenapa itu tidak terasa nikmat tersebut? Karena orang itu masih kufur. Karena kufur itu dalam konteks nikmat itu adalah menutup nikmat.
Kenapa sodakoh itu Bapak sekalian adalah wujud syukur gitu? Karena begini nyun sewu, orang itu nyun pangapunten, sebanyak apapun harta yang ia miliki, kalau nikmat tersebut masih ditutup oleh Allah, maka ia tidak bisa merasakan nikmat dari harta yang dia miliki tersebut. Gitu. Ia tidak bisa merasakan nikmat dari harta yang dia miliki. Ia tidak merasakan kenikmatan dari seluruh apapun fasilitas hidup yang ia miliki. Gitu. Tidak bisa sama sekali. Ya. Dan itu yang seringkali terjadi sesungguhnya. Ada orang yang alhamdulillah secara kekayaan ini berlimpah. Pertanyaannya, adakah hatinya menemukan ketenangan? Ataukah justru semakin bertambah hartanya, hatinya diliputi dengan rasa takut dan kekhawatiran? Karena ketika hati itu dicabut kebahagiaannya oleh Allah, maka orang tidak akan pernah merasakan bahagia sama sekali, sekalipun orang itu telah bergelimang harta. Kenapa kebahagiaan dicabut oleh Allah? Karena tidak ada lagi rasa syukur. Itu yang sebenarnya kalau panjenengan membaca di surat Al-Qasas, ketika sampai pada cerita tentang Qarun. Qarun itu tersiksa dengan apa yang dia miliki. Kadang-kala kita berpikir begini, orang kaya itu mesti nggak punya hutang, ya atau tidak? Ya kan? Coba cek, betul nggak orang kaya itu tidak punya hutang? Atau justru kadang-kala orang yang kita anggap kaya itu, hutangnya itu melebihi dari kekayaan yang dia miliki. Gitu. Hutangnya itu melebihi dari aset harta yang dia miliki. Gitu. Nah kalau seperti itu kebahagiaan dari mana? Tidak bisa. Maka sampai nyun sewu, kalau guru-guru kami dulu mengatakan begini, wong iku nek wis dibebaske utang kali Allah, itulah nikmat yang hakiki. Nggih, ibaratnya nyun sewu nggih, mlarato kaya ngopo menungso kuwi, nek ora duwe utang tetep seneng. Lha saestu. Suguhe kaya ngopo menungso kuwi nek duwe utang, tetep ora bakal seneng. Sekaya apapun orang itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya hutang banyak, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kan yang dipikirkan apa? Hutang. Bahkan orang-orang yang hutangnya besar itu kadang-kala berusaha untuk ngemplang. Tahu ya, bagaimana dia menipu daya, mungkin dengan perda, non sewu ya, mungkin dengan undang-undang atau dengan apalah gitu, supaya kemudian hutangnya itu menjadi lunas. Itu kedzaliman di atas kedzaliman itu sesungguhnya. Tapi itu yang terjadi. Maka ketika kemudian orang mensyukuri nikmat, dia satu kali syukur, maka Allah tambahkan syukur berikutnya. Ketika dia syukur, maka nikmat yang tertutup dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah. Semakin dia menambahkan syukurnya, maka nikmat-nikmat yang tertutup pun juga akan dibuka oleh Allah, seakan-akan itu bertambah. Tapi bukan. Nikmat di sekeliling kita ini Masya Allah sangat banyak. Nikmat lahir, nikmat batin. Tapi karena kita yang mungkin belum optimal syukur kita kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat itu masih tertutup. Nah maka la in syakartum la azidannakum, yang ditambahkan oleh Allah itu bukan nikmat sebenarnya, tetapi adalah apa? Syukur itu sendiri. Maka semakin orang itu bersyukur, semakin orang itu menambahkan syukurnya, maka nikmat yang tertutup itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat-nikmat itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika nikmat-nikmat itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ia tidak akan lagi membutuhkan apapun sarana untuk mendapatkan kenikmatan berupa duniawi tadi. Dia tidak membutuhkan sama sekali. Tidak membutuhkan sama sekali. Gitu. Itu kenapa misalnya dulu para sahabat Nabi radhiyallahu an, yang ketika mereka hijrah meninggalkan semua harta yang dia miliki, tapi karena hatinya ya, telah syukur kepada Allah karena hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka syukur karena menjadi seorang muslim. Mereka syukur menjadi umatnya Muhammad. Maka kemudian itu Allah buka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, seluas-luasnya.
sehingga kemudian mereka betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Ketika mereka telah mendapatkan nikmat itu, maka mereka tidak membutuhkan apapun dari harta yang mereka miliki, kecuali hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di Al-Quran itu kan ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka berceritalah. Nah, tentu begini Bapak Ibu. Ketika kita mendengar orang cerita tentang sedekah yang dia lakukan, ya, mungkin kita letakkan dulu husnudzonnya. Kenapa begitu? Kalau dia cerita tentang sedekahnya, tentang dia membantu orang lain, wajahnya itu sembari berseri-seri, senang gitu kan. Bisa jadi itu adalah dia bersyukur kepada Allah bahwa dia diberi nikmat oleh Allah bisa bersedekah dan bisa membantu orang lain. Dan nikmat itu boleh diceritakan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, dari mana kita melihat dari sisi positifnya? Dia tidak berkeluh kesah. Paham nggih? Dia tidak berkeluh kesah. Kalau orang itu justru malah bercerita ia tidak pernah bersedekah karena sulit dan berkeluh kesah, itu malah berbahaya. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Padahal sesungguhnya Allah ini telah memberikan nikmat kita ini sangat banyak sekali. Ya, nikmat-nikmat yang bisa kita sedekahkan, nikmat-nikmat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kan begitu. Kedua, bisa jadi itu bercerita agar menjadi motivasi bagi orang lain. Agar bisa menjadi motivasi orang lain. Dan oleh para ulama, hal-hal seperti itu tidak masalah. Bahkan misalnya begini, Nyun Sewu. Walaupun kadang-kala ini disikapi negatif ya. Dulu di kampung kami ketika membangun masjid, Pak. Itu di kampung kami Nyun Sewu ada seorang wanita itu yang diuji oleh Allah. Saya tidak tahu masa kecil saya ya. Katanya itu disebut namanya wanita panggilan gitu, kata kakak saya. Aku tapi terus terang sampai sekarang pun sebenarnya nggak ngerti wanita panggilan itu apa, itu nggak ngerti saya. Tapi kakak ipar saya pernah cerita dan saya bertanya, wanita panggilan itu apa toh? You gitu saya bilang gitu. Yang seringkali dipanggil oleh orang lain untuk hidup bersama dia sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan. Jadi hidup
bersama orang lain berdasarkan apa? Kontrak katanya. Ya wes, saya nggak mikir lah begitu. Dia itu bersedekah ketika membangun masjid itu dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Dan itu masyarakat itu geger gitu, ramai gitu. Kenapa begitu gitu? Ya, kebetulan yang menjadi ketua panitia itu kakak saya juga, ketua pembangunan masjid itu. Nah, kakak saya tanya, "Kang, ngono iki ya ditampa?" "Ya ditampa, Dek," gitu. Kenapa? Setiap kebaikan kan gitu Ki, yang dilakukan oleh seseorang, kita tidak tahu niat apapun dia, tapi zahirnya dia melakukan kebaikan, maka sikapilah dengan cara yang baik. Kedua, itu bisa menjadi motivasi bagi lain, kata kakak saya. Nggih, nyun sewu, kalau bahasa Jawa, wong sing koyok ngono kuwi gelem sedekah. Mosok wong sing apik ora gelem? Wonten enggak kadang-kala begitu itu? Bahkan kadang-kala di sekitar kita ini banyak orang yang mungkin hidupnya secara materi itu berkekurangan, tapi ketika bersedekah itu besar. Ya atau tidak? Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu bukan nominal, tapi persentase. Misalnya begini, ada orang punya uang 1 miliar. Ia bersedekah 10 juta. Iya kan? Besar nggak nominalnya 10 juta itu? Ada orang yang hari itu uangnya hanya 100.000 rupiah, tapi yang ia sedekahkan itu 90.000. Mana yang hebat? Yang 10 juta atau yang 90.000? Hah? Yang 10 juta atau yang 90.000? Mohon maaf. Yang 90.000. Kenapa yang 10.000 yang hebat? Karena ia berani mensedekahkan 90% dari harta yang dimiliki, dan dia tidak takut apapun gitu. Jadi babnya di situ, Bapak. Sehingga boleh itu ceritakan. Karena memang walaupun kadang-kala yang tadi sering disampaikan, kadang-kala memang di masyarakat itu ini ditanggapi secara negatif. Mosok sedekah kok dicerita-ceritake. Tapi bisa jadi memang itu menjadi motivasi bagi orang lain. Gitu. Saya juga seringkali mendapatkan cerita dari abah dari guru saya. Beliau dikaruniai oleh Allah itu 4 istri. Nah, penghasilan yang dia miliki setiap hari itu 600 rupiah zaman itu. Beliau cerita. Nah, 600 rupiah itu setiap hari, setiap istrinya dikasih uang 100 rupiah. Ya. 100 rupiah. Kan masih ada sisa berapa? 200 kan? Yang 100 itu ia sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Yang 100 rupiah, yang 50 rupiah itu selalu ditaruh di masjid. Yang 50 itu seringkali dikasihkan ke santri atau tamu atau siapa saja yang mau dikasih. Jadi setiap hari mendapatkan 600 rupiah, hari itu juga uangnya habis. Ono sing wani zaman saiki. Ada yang berani gak? Ini sesuatu yang luar biasa. Gitu. Dan kadangkala itu beliau ceritakan. Kadangkala itu beliau ceritakan kepada orang-orang tertentu. Untuk apa? Kembali lagi, ayat Al-Quran menjelaskan fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Tetapi kalau orang hidupnya itu sebenarnya ya memang kaya banget enggak, miskin banget juga enggak, dikasih cukup oleh Allah, tapi kalau masih merasa berkeluh kesah, uripku kok isih rekoso ya, kira-kira seperti itu tanda orang syukur atau tidak syukur? Iya kan? Jadi kita lihat di situ, orang itu kalau selalu berkeluh kesah, padahal sesungguhnya Allah telah ngasih banyak rezeki kepadanya, kemudahan semua urusan. Bahasa sederhana begini, urip iki sing paling pokok napa toh? Kalau orang tua kita dulu kan selalu mengatakan uang urip yang paling pokok niku iso nyandang, iso mangan, duwe panggonan. Gini apa betul? Kan minimal itu kan, papan, pangan. Nah, istilahnya kan begitu ya. Kalau orang 3 hal itu sudah ada, sebenarnya sudah cukup hidupnya itu. Maka ada hadis Nabi SAW yang hubungannya dengan zuhud, itu lebih ekstrim memang. Kalau orang itu punya makanan hari ini, maka dia dianggap kaya. Kalau orang masih punya makanan disimpan untuk esok hari, makanan sebagian disimpan. Gitu kan?
Itu kan ada sekarang yang dianggap itu berlebihan. Tapi zaman sekarang ini siapa orang yang tidak punya tabungan? Ya kan? Hampir semua orang itu punya apa? Tabungan, walaupun jumlahnya itu tidak banyak. Gitu. Artinya punya sesuatu yang disimpan untuk makan esok hari. Maka sebenarnya kalau kita melihat itu sudah cukup gitu. Tetapi persoalannya adalah Bapak Ibu, situasi seperti itu, nikmat yang seperti itu, ia bisa bersyukur ataukah tidak? Kan begitu, Ge? Dia bisa bersyukur atau tidak? Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dikutip oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya begini. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadits ini. Allah itu senang, ya, Allah itu senang. Kalau ada seorang hamba dikasih nikmat itu diketok-ketokke. Nikmat itu diketok-ketokke. Apa bentuk ngetok-ngetokkenya itu? Dia tidak berkeluh kesah. Gitu. Dia tidak berkeluh kesah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang nyun sewu, di kampung itu ada orang yang bekerja. Katakanlah misalkan kebutuhan makan hari itu 50.000 misalnya. Dia hari itu bekerja dan mendapatkan uang 50.000. Itu sudah senangnya luar biasa. Tidur dia sudah, dan tidurnya itu sangat nyenyak. Gitu. Dia dapat 50.000 dikasihkan istrinya, keluarganya. Itu setelah itu dia tidur, nyenyak banget tidurnya. Ya, kenapa tidak bekerja untuk esok hari? Ya sesuk urusan sesuk, saiki urusan saiki. Saiki wis dikasih rezeki oleh Allah, ya wis. Disyukuri. Bentuk syukurnya apa? Dia menikmati kenikmatan itu dengan tidur nyenyak. Coba, kalau orang itu tidak bisa tidur nyenyak gara-gara rezeki, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupnya? Katakanlah orang dirisaukan dengan besok tidak bisa makan misalnya, sehingga tidak bisa tidur gitu. Dan itu kadang-kala sering kali terjadi, sehingga muncul kekhawatiran. Ya, sehingga muncul apa? Kekhawatiran yang panjang. Dan itu yang sering kali, mohon maaf, menghinggapi anak-anak muda kita yang sudah waktunya menikah tapi tidak berani menikah hanya gara-gara masalah apa? Itu. Ya atau tidak? Kan itu yang sering kali terjadi. Bahkan termasuk orang tuanya juga. Ya toh? Ojo nikah sik lewo urung kerja kok nikah. Tapi bisa jadi rezeki Allah buka setelah apa? Menikah. Tapi kan orang sudah ditakuti dulu. Ya atau tidak? Sudah ditakut-takuti dulu. Nah, rasa takut itu muncul dari mana? Setan atau tidak? Ketika situasi itu, kira-kira orang itu bisa bersyukur kepada Allah atau tidak? Nggih, sederhana saja hal-hal begitu. Maka kembali tadi ke Pak Nggih. Jadi kalau orang cerita tentang kebaikan-kebaikan itu, lihat aja sisi positifnya. Mudah-mudahan itu adalah sebagai wujud syukurnya ia kepada Allah, karena tidak berkeluh kesah sama sekali. Dia bisa bersedekah, dia cerita. Dia bersedekah, dia cerita. Tidak masalah. Oke, hanya saja memang hal-hal seperti itu butuh diingatkan. Hati-hati terhadap riya. Kan gitu aja, nggih. Hati-hati terhadap riya, hati-hati terhadap apa? Ujub. Maka tadi, Allah alam bisawab.